Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Maharani, NIM 2023143608. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, yang berjudul yaitu Tata Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu peraturan perundangan. Nah, peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang, atau akan terjadi di masa akan datang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia mengacu pada aturan atau prosedur yang mengatur cara pembuatan, penyusunan, dan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dari proses penyusunan hingga pengesahannya. Ada pula fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, setiap peraturan perundang-undangan pastinya memiliki fungsinya sendiri. Adapun fungsi dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum. Yang kedua yaitu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga yaitu memberikan rasa keadilan atau menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ada pula tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah, yang kelima yaitu Peraturan Presiden, yang keenam yaitu Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintah Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Ada beberapa alasan utama untuk perubahan yang terjadi pada UUD 1945 setelah reformasi di Indonesia. Yang pertama yaitu tuntutan demokrasi. Setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998, masyarakat Indonesia menuntut reformasi politik yang lebih demokratis. Ini termasuk perubahan pada UUD 1945 untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang lebih inklusif. Yang kedua yaitu perlindungan hak asasi manusia. Reformasi telah menyebabkan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu desentralisasi kekuasaan. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dan mendorong desentralisasi kekuasaan. Yang keempat yaitu pembatasan kekuasaan eksekutif. Untuk mencegah terjadinya otoritarianisme, UUD 1945 direvisi untuk memperkuat keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Yang kelima yaitu penyesuaian dengan perubahan sosial dan politik. Perubahan pada UUD 1945 juga merupakan respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia setelah reformasi. Ini mencakup pengetahuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan aspirasi politik yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu persoalan ekonomi dan sosial. Beberapa perubahan pada UUD 1945 juga bertujuan untuk menanggapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, perubahan-perubahan ini mencerminkan semangat reformasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkeadilan di Indonesia. Sistematisasi UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menunjukkan beberapa perubahan struktur dan isi. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbarui aturan dasar negara yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Perubahan ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah, pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
Perubahan yang terjadi pada UUD 1945 setelah amandemen adalah yang pertama, yaitu struktur UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, sedangkan setelah amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua, yaitu batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari atas 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat, sedangkan setelah amandemen terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat. Yang ketiga yaitu perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 37 dan pasal 37 UUD. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali dengan perubahan terakhir dilakukan dalam sidang umum MPR pada 1 sampai 11 Agustus 2022. Jadi kesimpulannya itu, tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hierarki atau tingkatan. Adapun peraturan yang satu mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.